Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yogi di channel Papi Coding di episode yang ke-8 yaitu CRUD Web API .NET 7. Sebelumnya gua minta maaf dulu karena minggu kemarin gua nggak upload, ada kesibukan ya di kerjaan gua. Jadi mungkin di minggu depan gua bakal gas untuk upload lanjutin tutorial .NET series ini. Oke, di episode ke-8 ini kita akan membuat sebuah CRUD di Web API .NET 7. CRUD itu kalau misalnya kalian udah sebelumnya paham ya membuat sebuah aplikasi yang basic itu ada CRUD, yaitu create, read, update, dan delete sebuah data, yang dimana data ini juga kita akan pakai menggunakan database juga. Oleh karena itu persiapkan laptop kalian, kita akan langsung mulai praktek bagaimana membuat CRUD Web API di .NET 7. Oke, sebelum kita praktek, sebenarnya di sini ada dua konsep ya yang udah diciptain sama si .NET ini. Ada yang pertama itu code first dan juga ada konsep database first. Nah, code first itu kita membuat sebuah struktur tabelnya itu menggunakan code. Jadi kita ngoding dulu, membuat si strukturnya, lalu kita migrasikan ke database kita. Tapi kalau database first, kita membuat strukturnya dulu di database, lalu di generate ke code-nya kita. Jadi kebalik ya. Kalau code first ya sesuai artinya, yaitu kita ngoding dulu, baru si struktur database-nya, struktur table-nya itu langsung di-apply. Tapi kalau database first, struktur table-nya kita buat dulu, baru di-apply ke code kita. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian. Nah, biasanya code first ini dipakai kalau misalnya aplikasinya kecil. Kenapa? Karena biar cepat juga ya kita ngodingnya. Tapi banyak juga yang memang menggunakan database first untuk aplikasi menengah ke atas. Kenapa? Karena lebih rapi juga, kita mendefinisikannya itu sesuai dengan keinginan kita, struktur tabelnya. Soalnya kalau misalnya kita pakai code first itu kadang ada struktur yang memang terlalu berlebihan lah, disebutnya yang memang useless dan kita nggak perlu. Oleh karena itu banyaknya yang menggunakan database first. Nah, gue bakal ajarin ke kalian, gue bakal split menjadi dua part, yaitu code first dan database first. Tapi untuk yang pertama kita akan menggunakan code first. Oke, kita lanjut. Apa yang kita butuhin yaitu ORM ya, atau Object Relational Mapper. Nah, kita menggunakan Entity Framework Core. Nah, sebelum sana, ORM itu apa? Jadi si ORM ini adalah sebuah ibaratnya penengah ya antara database dengan aplikasi kita atau source code kita. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi nulisin query, kita nggak perlu lagi apa ya, ribet-ribet convert gitu ya dari database objek ke objeknya bahasa pemrograman atau framework kita. Kita tinggal menggunakan ORM. Ya, biasanya di framework yang lain pun udah tersedia ya, kayak Code Igniter kalau PHP, Laravel juga banyak lah. Nah, ORM yang di .NET ini ada yang namanya Entity Framework Core. Jadi Entity Framework Core itu sebuah library ya, yang dimana si data layer atau sisi database kita itu bisa kita akses menggunakan .NET Object. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan sebuah query. Keuntungannya yang tadi gue sebutin ya, kita bisa mengoperasikan sebuah database menggunakan .NET Object, lalu kita bisa mengeliminasi apa yang dibutuhin oleh data akses yang kita tulis itu nggak terlalu rumit gitu ya, kita simpelkan. Jadi kita cuman misalnya kalau untuk ngambil ya, kita nggak perlu nulisin lagi select bintang from, tapi kita langsung misalnya langsung ambil menggunakan code tertentu, lalu biarkan Entity Framework Core menerjemahkan itu tersebut menjadi query. Nah, si ORM ini for your information memang jelek kalau misalnya kita pakai di aplikasi menengah ke atas, kalau misalnya kita pakai Entity Framework Core ya. Kenapa? Karena yang gua rasa Entity Framework Core ini mengenerate sebuah query yang memang sangat-sangat rumit dan tidak efisien. Oleh karena itu ada satu lagi ORM yang namanya Dapper. Nanti gua bakal buat juga video tutorialnya yang mungkin cocok di aplikasi middle ke high ya. Karena apa? Karena si Dapper ini kita tulisin query-nya secara manual, jadi kita nggak perlu lagi pakai query yang di-generate sama si Entity Framework Core yang memang sangat-sangat rumit. Tapi berhubung kita baru belajar, karena kita mengandalkan kemudahan dulu, kita harus paham basicnya dulu, kita pakai Entity Framework Core terlebih dahulu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk memakai Entity Framework Core? Nah, di sini kita butuh beberapa poin ya, beberapa tools
dan juga beberapa library. Yang pertama yang kita udah install yaitu MariaDB, karena yang kecil ya, lightweight. Tapi kalau misalnya kalian pakai MySQL itu nggak masalah. Terus yang kedua ada DBTools. Kalian bisa pakai DB-Beaver atau HDSQL. Gua pakai DB-Beaver untuk kasus yang sekarang. Terus yang ketiga ada library Pomelo MySQL. Kenapa pakai Pomelo? Karena gua udah coba ya, library dari MySQL official untuk .NET ini ternyata masih ada bug gitu. Karena itu kita pakai yang Pomelo MySQL yang unofficialnya. Terus yang keempat, kita harus install juga Microsoft Entity Framework Core Design. Ini untuk apa ya? Nah, sama untuk yang paling terakhir, Microsoft Entity Framework Core Tools. Dua ini adalah untuk kita melakukan code first dan database first. Karena kita perlu juga kan, ibaratnya alat untuk melakukan migrasi dari code ke database atau sebaliknya dari database ke code. Nah, penghubungnya adalah si dua ini. Kita langsung aja ya, buka Visual Studio kita. Di sini tutorial Papi Coding ya, seperti biasa yang gua udah buat sebelumnya. Kita akan langsung masuk ke code first. Oke, kalau misalnya kalian udah kebuka ya projectnya, kita close dulu apa yang udah kita rubah kemarin. Lalu hal yang pertama adalah seperti biasa ya, kita install dulu library yang kita butuhkan. Ada 3 ya, Pomelo, Microsoft Entity Framework Core Design, dan juga Microsoft Entity Framework Core Tools. Nah, di sini di browse kita cari yang namanya Pomelo Entity Framework Core MySQL. Nah, di sini paling atas udah ada ya yang 602, kita coba install. Oke, setelah kita install ya, kita lanjut untuk menginstal Microsoft Entity Framework Core Design. Nah, di sini kita ganti ya yang versi 701 menjadi 6011 karena kita pakai yang masih versi 6 ya, MySQL package-nya. Oke, setelah desain sudah, kita langsung install satu lagi yaitu Microsoft Entity Framework Core Tools. Oke, kita coba klik, kita rubah ya versinya menjadi 6011 lagi biar sama. Kita coba langsung klik install. Oke, kita udah coba ya install semuanya. Lalu hal yang berikutnya adalah kita membuat sebuah database konteks. Nah, apa database konteks? Jadi database konteks ini merupakan penghubung tadi ya, yang dimana ketika kita memanggil sebuah objek model kita nih, si produk ini, ketika kita get, itu dia di belakang layar dia akan mengambil melalui si database. Oleh karena itu kita butuh satu kelas yang memang menjembatani antara model kita dengan data layer atau database kita. Nah, di sini kita coba buat ya, di sini folder baru ya. Kita klik kanan projectnya, terus kita hover ke add, terus kita new folder. Lalu di sini kita tuliskan data. Nah, lalu kita klik kanan lagi, terus kita add lagi. Di sini kita pilih yang kelas. Di sini kita namain tutorial DB Context. Oke, setelah kita terbuat si sebuah kelasnya, kita langsung inherit ya si tutorial DB Context ini ke kelas yang dimana udah mempunyai fungsi merubah si database ke .NET Object kita. Di sini ada yang namanya DB Context. Nah, kalau misalnya kita tulis DB Context-nya seperti ini aja, kita akan error ya. Nah, di sini the type or namespace name DB Context called not be found. Nah, di sini kalian bisa tinggal hover. Nah, lalu di sini ada show potential fixes. Kita coba klik. Nah, di sini ada yang namanya using ya, using atau memakai library atau namespace yang sudah ada ya, yang mempunyai nama kelas DB Context. Nah, di sini kita bisa klik using Entity Framework Core. Nah, di sini dia akan membuat line baru ya yang paling atas, yaitu using spasi
namespace si kelas dbContext ini. Nah, namespace ini adalah yang nomor 3 ini ya, contohnya yang kita kasih untuk memberikan identitas ke sebuah kelas kita. Nah, kita lanjut lagi, kita akan buat sebuah konstruktor. Sini tutorial dbContext. Sini kita tuliskan dbContext option. Nah, di sini kita masukkan parameternya tutorial dbContext. Spasi di belakangnya kita kasih nama options. Lalu titik 2 base option. Oke, jika sudah, kita akan menandakan ya bahwa model produk kita yang ini adalah merupakan sebuah table ya. Nah, kita tinggal copy aja produknya. Jadi di dalam tabelnya itu ada ID, ada name, ada description, ada price. Nah, kita coba copy si produknya, nama produk. Lalu kita di sini kita set ya markingnya public virtual dbset. Kita akan melakukan set ya kelas kita yang merupakan ini tuh sebuah table produk. Lalu di sini kita tuliskan nama variabelnya atau nama tabelnya ya, yaitu products, get dan set. Nah, di sini ada error lagi. Seperti biasa kalian klik kanan, terus kalian bisa juga menggunakan quick action and refactoring. Nah, di sini kita pakai using tutorial Puppy Coding model. Karena kalau misalnya kita cek di sini namespace-nya adalah tutorial Puppy Coding model. Oleh karena itu kita harus melakukan using ya ke tutorial puppycoding.model. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita akan setup ya bahwa si dbContext ini kemana nih arah koneksinya. Kita akan koneksikan ke database kita. Kita langsung buka aja program. Nah, di situ di bawah builder. Nah, di sini kita tuliskan builder.services.add dbContext. Nah, masukkan tutorial dbContext yang udah tadi kita buat ya. Di sini kita tinggal enter aja, ada correctionnya. Oke, dia otomatis akan memanggil using tutorial Puppy Coding data. Lalu kurung buka kurung tutup options. Kita menggunakan fat arrow function. Nah, di sini titik koma dulu. Lalu di sini kita akan tuliskan di dalamnya ya, yaitu options.use MySQL. Nah, ini ya, kalian bisa langsung enter aja. Nah, lalu di dalamnya builder configuration get connection string. Nah, kenapa get connection string? Karena kalau misalnya kita hover di sini, kita bisa memasukkan yang pertama di atas itu ada server version, lalu ada db connection dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita coba langsung lihat ya si implementasinya seperti apa untuk si use MySQL ini. Nah, di sini ada yang namanya option builder, terus ada server version. Nah, di sini kalian bisa cek ya untuk si parameter yang dibutuhkannya apa aja. Kalian bisa pilih salah satu. Nah, kita akan menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan yang nomor 257 ini. Kan yang kita akan masukkan adalah connection string, yaitu koneksi ke database kita seperti host atau port, username, password, bahkan database name kita yang akan kita pakai. Lalu kita akan masukkan juga server version, karena di sini kita di marking not null ya, karena itu kita harus mengisinya. Nah, kita akan masukkan connection stringnya terlebih dahulu. Nah, di sini gua panggil dari builder.configuration get connection string. Kenapa? Karena ketika kita memanggil builder.configuration itu dia akan memanggil appsetting.json kalau misalnya kita pakai production. Tapi kalau misalnya kita pakai development, dia akan memanggil ke appsetting development.json. Nah, get connection string ini adalah sebuah default method ya, yang dimana akan memanggil si nama yang namanya itu connection string gitu ya, yang di dalamnya ada nama lagi default. Nah, si get connection string ini merupakan metode default dari si iConfiguration atau configuration manager, yang dimana dia akan mencari konfigurasi dengan nama connection string. Nah, di sini ada get connection string. Tapi kalau misalnya kalian ingin memanggil logging gitu ya,
kalian bisa menggunakan get aja gitu. Nah, di sini kita tinggal masukkan si type-nya atau si nama key-nya, karena kita nggak perlu lagi masukin gitu ya key-nya connection string, kita bisa tinggal pakai metode default ini. Oke, langsung aja kita kutip di sini, kita masukkan ya namanya, mungkin gua default aja. Jadi di dalam connection string ada key yang namanya default. Nah, di dalamnya value-nya adalah value koneksi ke database kita. Oke, di sini kita koma, lalu kita masukkan versinya ya, yaitu new MySQL server version. Nah, di sini dalamnya kita new version. Nah, di dalam new version kita masukkan sesuai dengan versi MariaDB yang udah kita download tadi, atau versi MySQL yang udah kalian punya. Di sini yang gua download atau yang gua install adalah versi 10.6.11. Di sini kita tinggal tuliskan 10,6,11. Oke, jika udah kita buat konfigurasinya, kita langsung masuk ke app setting development JSON ya. Nah, yang gua ngomongin tadi bahwa si get connection string ini dia bakal manggil ke sini, karena gua masih development, jadi dia manggilnya ke app settings development.json. Di sini kita tinggal enter, lalu kita masukkan kutip connection string strings, lalu titik 2. Oke, sorry, ini harusnya n ya, connection strings. Nah, dia akan manggil ke sini ya, akan mencari connection string, si get connection string ini. Oke, di sini kita langsung ya masukkan ya si koneksi kita. Karena kita masukkan di sini default, otomatis key-nya harus default. Titik 2 kutip. Nah, di sini kita masih bisa masukkan server sama dengan localhost, lalu user ID sama dengan root, lalu password sama dengan root, lalu database-nya sama dengan tutorial. Nah, untuk user ID dan password itu sesuaikan ya dengan yang kalian setup saat menginstal MySQL atau MariaDB. Berhubung gua setnya root untuk passwordnya, makanya gua di sini setnya root. Untuk database-nya ini juga bebas, kalian bisa isi sesuai nama yang kalian inginkan. Untuk server juga bebas sesuai konfigurasi kalian. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian punya port yang berbeda ya, kalian tinggal titik koma di sini, tambahin port sama dengan misalnya 3308. Karena gua pakai port default dari MariaDB atau MySQL 3306, jadi gua nggak perlu lagi nulisin si port ini. Oke, di sini jangan lupa kasih koma ya, logging karena ini formatnya JSON. Oke, kalau misalnya udah semua, kita bakal langsung ingin mencoba ya bahwa si struktur yang udah kita setup di sini, yaitu ID menggunakan data type integer, name string, description string, price desimal. Kita ingin membuat table produk yang isinya kayak gini. Nah, tanpa kita perlu menyentuh lagi database karena kita menggunakan converse. Di sini kita siapkan dulu ya si MySQL atau MariaDB-nya. Di sini kita buka services ya. Kalau misalnya kalian install MySQL, kalian carinya MySQL, tapi kalau misalnya MariaDB bisa ikutin gua di sini. Sini ada yang namanya MariaDB. Nah, di sini gua udah running ya MariaDB-nya. Lalu kita akan coba buka DB tools kita, yaitu dbeaver ya yang gua coba pakai. Ya, setelah terbuka ya dbeaver-nya, di sini di connection ya. Kalian bisa klik kanan lalu create connection. Nah, di sini kita pilih yang MariaDB ya, MariaDB karena gue pakai MariaDB. Tapi kalau misalnya kalian pakai MySQL, kalian tinggal cari di sini MySQL. Oke, kita coba klik, lalu kita coba klik next. Lalu kita masukkan username dan passwordnya ya, karena gua root dan root. Di sini gua setnya root, localhost dan 3306. Lalu kita coba test connection. Oke, udah connected. Kita coba langsung klik finish. Nah, berhubung database-nya belum dibuat ya, kita akan coba migrasikan dari code kita. Nah, caranya kalian bisa tinggal klik tools, lalu nugget package manager, lalu klik package manager console.
Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, kalian tinggal ketikkan add dash migration kutip. Nah, kalian tinggal isikan deskripsi migrasi kalian. Di sini gua akan masukkan default ya, yaitu first initial table. Oke, di sini kita klik enter. Kita tunggu prosesnya sampai berjalan. Oke, kalau misalnya udah selesai ya, di sini message-nya akan seperti ini. Lalu akan terbuka satu kelas yang dimana isinya merupakan sebuah migrasi. Kalau misalnya kita coba cek di sini, ada nama yang namanya migration builder.createable, namanya products ya, karena sesuai yang kita tulis di sini di tutorial DB Context. Lalu isinya ada ID, ada name, ada description, dan juga ada price. Yang kita coba lihat, si model kita ada ID, ada name, ada description, ada price. Lalu di sini ada yang downnya ya, drop table. Jadi seandainya kita ingin merollback sebuah migrasi, dia akan menghapus table produk. Oke, jika udah semua, kita buka lagi package manager console. Lalu kita akan melakukan apply si migrasi ini ke database kita dengan cara update dash database. Kita klik enter dan tunggu lagi sampai selesai. Ya, kalau misalnya udah selesai, di sini ada tulisan done. Nah, yang gua maksud tadi, kita nggak perlu lagi menuliskan sebuah query karena entity vMocore akan membuat query tersebut untuk kita. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, create table, product, ID, integer, not null, auto increment yang merupakan ini script sebuah si MySQL atau MariaDB yang kita pakai. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi menuliskan sebuah query ketika kita menggunakan ORM atau Object Relational Mapper. Nah, jika udah seperti ini, kita coba cek ya ke database kita. Di sini kita coba klik kanan lalu kita refresh. Nah, di sini udah ada yang namanya database tutorial. Kita coba cek isinya. Di sini ada dua, ada EF Migration History dan juga ada Products. Nah, si EF Migration History ini adalah history kita saat melakukan migrasi gitu ya. Di sini ada migration ID-nya dan juga ada versionnya. Jadi kalau misalnya kita ingin rollback, ini dia akan melakukan remove row dari table EF Migration History, atau misalnya kita menambah sebuah migrasi, dia akan menambahkan row baru. Lalu di sini ada table products yang udah kita buat ya. Ada ID, ada name, ada description, dan juga ada price. Nah, itu merupakan konfigurasi database menggunakan code first. Selanjutnya kita akan membuat CRUD web API.